I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sopilar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Ya entahlah, bisa atau enggak gitu kan saya menamatkan novel High School DxD minggu ini. Jilid 24 aja masih panjang gitu kan, belum lagi jilid 25. Ya daripada ngeluh, mending mulai aja jilid 24 part 3. Oke, let's begin. Setelah kasus penyerangan dari Grim Reaper itu, kini kediaman Hyodo diperketat penjagaannya. Dan ya, bidak-bidak dari Belphegor kini menjadi penjaga rumah Issei. Ya, mereka mengantisipasi serangan lancar dari musuh gitu. Selain itu, Lilith dan Opis juga ikut menjaga kediaman Hyodo. Jadi, kediaman Hyodo ini sudah bisa dipastikan sangat aman lah. Lalu Benia memanggil Orcus, dan ya, ternyata Orcus ini adalah ayah dari Benia. Dan dia ini memiliki otoritas yang lebih tinggi dari Benia. Ya iyalah anjir, ini kan bapaknya. Lalu Benia mengadu pada Orcus bahwa dirinya diserang oleh Thanatos dan menanyakan apakah ayahnya tahu kenapa Thanatos menyerang mereka, dan Orcus menjelaskan kalau Thanatos ini adalah Grim Reaper tingkat ultimate. Ya bisa dibilang dia ini petinggi dari para Grim Reaper, dan bahkan dia ini jarang menuruti perintah dari Hades. Lalu Orcus mengatakan akan membantu keluarga Grimory dalam mengatasi hal ini dengan meminta bantuan dari Pluto generasi kedua. Dan ya, ternyata Pluto ini ada dua generasi toh. Ya, Pluto pertama sudah dibunuh sih oleh Pali. Jadi intinya bapak dari Benia ini nggak tahu ya alasan Thanatos nyerang mereka gitu. Singkat cerita, obrolan pun berakhir. Kini Issei, Rias, Akeno, dan Ravel mengunjungi Sona dan juga Tsubaki untuk datang ke kuil tua yang terletak di pegunungan wilayah Tohoku di Jepang. Dan di sana, Sona dan juga Tsubaki sudah menunggu bersama yokai cermin yang dibicarakan tempo hari. Lalu Issei meminta kabar orang tua Koneko yang sudah meninggal. Tapi yokai itu menolak, dan dia mengatakan urusan orang mati tidak bisa dicampurin seenak jidat. Dan ya, yokai melanjutkan kalau iblis ataupun yokai itu berbeda dengan manusia. Jadi kalau mereka mati, tubuh mereka itu lenyap. Begitupun jiwa mereka, jadi tidak mudah untuk memanggil Nekomata yang sudah mati. Tiba-tiba datang seekor kucing berekor 7 yang bernama Magari, dan Magari ini meminta yokai untuk mengabulkan permintaan Issei. Lalu yokai pun menuruti perkataan dari Magari tersebut. Ya, Magari ini sangatlah dihormati oleh para yokai gitu. Dan Magari mengatakan kalau nama ibu Koneko adalah Fujimai. Lalu yokai membalas kalau ayah Koneko sedikit sulit untuk dipanggil. Meskipun bisa dipanggil, dia nggak bisa ngomong ya. Ya karena ayah Koneko ini ternyata disegel gitu. Lalu Magari mencoba segala cara agar jiwa dari ayah Koneko ini bisa dipanggil dan terbebas dari segel. Lalu Rias mengatakan, ya untung dia itu jadi DxD, jadinya akan ada sedikit kelonggaran bagi tim DxD ini. Lalu untuk mengisi waktu luang, Issei memanggil almarhum kakeknya. Dan ya anjir, kakeknya ini tahu lagu Opai Dragon. Entah dari mana dia mendengar lagu Opai Dragon ini. Singkat cerita, jiwa ayah Koneko berhasil dipanggil ke dalam cermin. Tapi dia masih ambigu dan lupa segalanya. Dia sedikit demi sedikit mendapatkan ingatannya kembali. Dimulai dengan mendapatkan ingatan tentang istrinya, yaitu Fujimai. Dan ayah Koneko mulai menjelaskan kalau dirinya itu dulu pernah meneliti tentang iblis super. Jadi intinya bayi yang baru lahir, dia itu akan menjadi iblis super gitu. Dan ya kalau banyak iblis super, bisa dibilang dunia iblis ini jadi merajalela guys. Dan ya itu akan menjadi kekacauan dunia. Di sini berhasil didapatkan informasi, ternyata para Grim Reaper mengincar Koneko itu hanya untuk jepitan rambut Koneko anjir. Aduh buset. Tapi ini bukan jepitan rambut biasa ya, melainkan jepitan rambut yang memiliki sebuah data yang bisa menciptakan iblis super. Yang saya sebutkan tadi, jika ada iblis super dalam jumlah yang sangat banyak, bisa dibilang iblis akan merajalela dan menghancurkan dunia nantinya. Apalagi kalau bisa dikontrol oleh Thanatos, wah bahayalah pokoknya. Dan ya, iblis super yang kini sudah diketahui yaitu Rizepim, Sarzik, Ajuka, dan hanya sedikitlah pokoknya iblis super yang ada di dunia ini.
Ya bayangkan saja, misalkan banyak Rizevim di dunia ini. Anjir lah, satu aja udah bahaya gitu kan, hahaha. Dan lagi, rata-rata iblis super itu bisa jadi mau atau raja iblis lah. Singkat cerita, obrolan mereka pun berakhir. Dan karena tujuan mereka sudah didapatkan, kini Issei, Rias, Akeno, dan Rafael pun kembali ke rumah Issei. Sesampainya di rumah Issei, Rias langsung menjelaskan semuanya dan meminta jepit rambut Koneko yang tadi dibicarakan. Dan ya, jepit rambut ini adalah kenangan-kenangan terakhir yang diberikan oleh ibu Koneko. Jadi ini sangatlah berharga. Tapi Koneko tidak keberatan memberikannya pada Rias. Ya karena benda ini sangatlah berbahaya bagi dunia gitu kan. Di sisi lain, Kuroka dan Levi juga datang setelah pergi ke Cina. Dan ya, Rias langsung mengajak Kuroka untuk berbicara. Selain Koneko, ternyata Kuroka juga diincar. Hanya saja ya kan, Kuroka ini kuat. Jadi semua Grim Reaper itu lebih mengincar Koneko lah. Lalu singkat cerita pembicaraan Rias dan Kuroka selesai. Dan mereka pun bubar. Kini Issei mengobrol dengan Kuroka. Dan didapatkan info jika Koneko ini tidak tahu ayah dan ibunya mati karena apa. Yang dia tahu mereka kecelakaan aja lah intinya. Ya lebih tepatnya mereka mati karena ledakan sih di lab ayah mereka. Dan info tidak berhenti sampai di situ. Alasan Kuroka menjadi budak adalah karena majikannya ini memiliki hubungan dengan Fujimai. Tapi mereka ini kampret gitu kan, para majikan dari Koneko dan Kuroka ini. Dan setelah punya kekuatan, Kuroka membunuh majikannya agar Koneko bebas. Meski matanya penuh rasa sedih dan kesal, Kuroka tidak menyesal telah menyelamatkan adiknya. Dan ya, jika saja Kuroka tidak menjadi budak waktu itu, Koneko akan mati kelaparan. Dan Kuroka sendiri belum cukup kuat untuk hidup mandiri saat itu. Lalu Kuroka memeluk Issei dan berkata, "Tolong Security-chan, aku hanya ingin hidup dengan tenang dan damai. Aku akan melawan ancaman di masa depan bersamamu. Tapi setidaknya biarkanlah aku hidup nyaman untuk saat ini." Kucing nakal dan ganas kini jadi kucing rumahan yang manja dan rapuh. Dan Issei pun balik memeluk Kuroka. Dan dia mengatakan akan melindungi mereka berdua. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Issei dan para gadis mandi bareng. Di sini, seperti biasa, para gadis memperebutkan Issei. Dan ya, begitulah refreshing otak Issei dan para gadis untuk malam ini. Keesokan harinya adalah hari pertandingan. Tepatnya, tim Rias versus tim Vali. Issei bersama timnya ikut menonton pertandingan. Dan Issei berharap pertandingan ini akan luar biasa. Bersambung. Wah, next berarti bakal ada pertarungan antara keluarga Rias dan tim Vali ini. Mantap lah pokoknya. Dan ya, seperti yang saya bilang, gadis yang jadi cover udah pastilah dia yang jadi tokoh utama ceweknya. Dan di sini ada dua, Koneko dan Kuroka gitu. Wah, ya sudahlah. Thanks for watching and titik. Bye bye.